yang visioner, punya visi misi yang luar biasa, dan yakin di tangan dingin beliau SDN Betari ini akan lebih maju lagi. Mohon doa restu, Ustaz. Mohon doa restu. Luar biasa. Dan untuk Bapak Ibu wali murid, saya mengatakan panjenengan semuanya tidak salah menyekolahkan putra-putrinya SDN Betari. Ini adalah pilihan yang tepat karena putra-putri kita akan dibawa menjadi generasi-generasi yang berbudi dan berprestasi. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun secara virtual ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu wali murid rahimakumullah. Banyak kendala, banyak hal, banyak dinamika yang kita rasakan ketika kita mendampingi putra-putrinya saat PJJ. Tapi itu semuanya adalah tantangan buat kita. Bagaimana di masa PJJ ini tetap bisa mendampingi putra-putri kita yang nanti secara akademis putra-putri kita berhasil, tetapi yang lebih jauh tidak hanya berhasil secara akademis, tetapi orang tua bisa dan guru-gurunya bisa saling bersinergi, berkolaborasi, mengantarkan keberhasilan putra-putrinya dalam mencapai ilmu yang manfaat dan barokah. Itu yang diharapkan oleh kita semuanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayah dan bunda, orang tua tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan putra-putri yang pertama dan utama. Dalam pembentukan karakter, nilai-nilai agama, budi pekerti, tetapi pada saat ini memiliki peran tambahan, ayah bunda, yakni sebagai guru yang kedua bagi putra-putri saat pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa peran kita bertambah, ya, peran kita bertambah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bagaimana kita supaya PJJ ini nanti bisa berjalan dengan baik, berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan semuanya, Pak Guru, Bu Guru, serta orang tuanya bisa merasakan keberhasilannya. Yang pertama yang harus kita terima dulu. Yang pertama adalah rela dan ridho dengan kenyataan saat ini. Ya, rela dan ridho dengan kenyataan saat ini. Yang dulu mungkin kita sebagai orang tua hanya mengantarkan, terus berproses dengan Bapak Ibu gurunya sampai waktu pulang kita menjemput, malamnya kita mendampingi untuk belajar, kita support pembiayaannya, rapat kita datang. Tetapi saat ini peran guru kita yang sebagai orang tua ini yang mengambil alihnya. Nah, untuk itu harus kita tanamkan. Ya, ini adalah semuanya ketentuan Allah, takdir Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah, pasti ada sesuatu hikmah yang besar di balik itu semuanya. Bapak dan Ibu, bukankah suatu daun yang jatuh dari atas tangkainya semuanya sudah sepengetahuan Allah, tidak ada satu debu pun yang ditiup angin terbang menempel di suatu tempat yang gelap gulita tanpa sepengetahuan Allah. Jadi pandemi ini adalah takdir dan kehendak Allah. Kalau kita protes, nggak akan bisa berubah dengan baik, ya. Tetapi yang bisa kita rela tetap dengan ikhtiar, prokes kesehatan, banyak-banyak berdoa. Tetapi hati kita tetap menyatakan ini adalah takdir Allah yang pasti ada hikmahnya. Bapak dan Ibu, yang kedua, apa sih yang setelah kita menerima biar kita bisa berdamai dengan kenyataan ini, kita santai, kita bisa menikmati proses ananda kita dalam belajar. Setelah kita menyiapkan hati kita, yang kedua, untuk kesuksesan PJJ kita adalah bangun komunikasi positif dengan guru-guru anak-anak kita. Membangun komunikasi positif ini ada dua. Yang pertama, bangun saat PJJ ini,
gurunya, orang tuanya harus, kalau saya boleh mengatakan, harus sambung yang pertama secara ruhani dulu. Harus sambung secara ruhani, saling mendoakan. Kirim Fatihah, kirim doa. Gurunya mendoakan wali murid setiap hari. Harus ada waktu khusus guru-gurunya Pak Doni. Mungkin ini nanti bisa diterapkan Pak Doni. Jadi PJJ kan tanpa ada murid. Jam 7 duduk bareng, kirim Fatihah. Semoga wali muridnya sehat, biar rezekinya lancar. Didoakan ada. Dan wali murid pun menyambung rohani antara wali murid dengan guru-guru putra-putri kita. Yakin ketika sinergi secara rohani, secara emosi sudah tersambung, nanti hal-hal yang lain akan mengikuti dan lebih mudah. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, Bapak dan Ibu, doa-doa yang kita lantunkan kepada saudara-saudara kita itu akan diijabah oleh Allah. Karena apa? Doa yang kita ucapkan untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, akan ada satu malaikat yang dikirim Allah di atas kepala kita. Malaikat ini mengatakan amin dan mengatakan yang kedua, untukmu sebagaimana doa yang kau berikan untuk sahabat. Jadi saat ini PJJ ini sambung rohani antara orang tua, sambung rohani antara guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Lah, setelah orang tua mendoakan, guru mendoakan, saling mendoakan, jangan lupa pula doakan putra-putrinya. Nah, doakan putra-putrinya. Biar apa? Ya, Allah sendiri yang akan memudahkan kita dalam mendidik mereka, mendampingi mereka, dan mengantarkan dalam kesuksesan anak-anak kita. Jadi saling mendoakan, sambung rohani itu. Yang kedua, bangun komunikasi positif. Ini secara lahiriah, tentunya tugas-tugas apa yang diberikan dari sekolah. Komunikasi terus jalin. Pak Guru, ini apa tugasnya, bagaimana? Kalau kurang paham, tanyakan. Terus jalin komunikasi. Bisa ke Bapak Wali kelasnya atau ke Pak Doni selaku penanggung jawab SDN Betari langsung. Jadi kalau komunikasinya baik lahiriah atau batiniah tersambung dengan baik, insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai dengan mudah. Berikut yang ketiga yang dilakukan oleh ayah bunda saat PJJ biar sukses. Kadang-kadang di rumah, tapi kalau Betari wali muridnya saya yakin sudah ada ruangan khusus untuk belajar anak-anak kita. Jadi siapkan satu ruangan khusus yang dimana anak itu nanti belajarnya di tempat tersebut yang jauh dari gangguan-gangguan, mungkin TV saat belajar dengan panjenengan pendampingan itu jauh dari gangguan yang lainnya. Nah, jadi ada ruangan khusus desain kesukaan Ananda itu apa, andaikan superhero ya boleh. Nah, di ruangan itu ada superhero, ada meja belajarnya, ada itu. Jadi Anandanya nyaman. Nah, ketika setelah ada ruangan itu, berarti kita harus sepakat dulu dengan Ananda. Jadwal belajar kita itu jam berapa ya? Nah, itu kan dibangun komunikasi dulu dengan Bapak Ibu guru. Nanti mungkin Pak Doni bisa lebih fleksibel lagi, lebih fleksibel kepada Bapak Ibu gurunya. Disarankan jangan, ada beberapa sekolah yang kami amati gini, harus dikumpulkan tugasnya jam 9. Padahal Bapak Ibu wali murid masih bekerja di kantor. Ini bisa lebih fleksibel lagi, Pak Doni. Siap Ustadz. Tugas yang diberikan fleksibel, yang penting Anandanya didampingi dan punya komitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi Bapak Ibu wali murid nanti membuat jadwal khusus seperti belajar, katakan jam 9 sampai jam 10. Jadi anak-anak diajak komunikasi, nah enaknya kita belajar jam berapa? Oh jam 9, siap. Berarti jam 9 sampai jam 10. Jangan lama-lama, nggak apa-apa. Yang penting anaknya punya komitmen, oh ketika saya jam 9 sampai jam 10 harus berada di ruangan itu, terus belajar dengan ayah bunda, didampingi dengan ayah bunda. Ustaz, oh saya ini kerja,
Oh ya, nanti komunikasi, makanya komunikasi dengan Bapak Ibu guru, mohon kalau kerja pulangnya malam, ya komunikasi Pak, kami bisa setor tugasnya jam sekian karena kondisi kami. Kalau komunikasi sudah saling tahu, sudah saling mengerti kan lebih enak. Setelah membuat kesepakatan dengan putra-putri kita tentang jadwal kegiatan, jam berapa melaksanakan menyelesaikan tugas PJJ-nya, Bapak Ibu yang juga perlu difahami, anak-anak itu beda dalam proses belajarnya. Ada gaya belajar anak itu yang duduk, manis, tenang, terus serius. Ada anak yang ketika belajar itu dengan umot mau jalan atau dengan gerak-gerak atau itu jadi macam-macam gaya belajarnya. Ada yang visual. Kalau visual itu anak suka gambar, suka melihat-lihat, suka melihat secara mata ini. Nah, ada yang audio. Lebih senang kalau diceritani, lebih diceritani terus dikasih cerita, dikasih kisah itu. Ada yang kinestetik, kayak dia nggak belajar, nggak memperhatikan, tapi sesuatunya masuk. Nah itu, anaknya suka bergerak, konsentrasi duduk manis selama 5 menit. Saya yakin kalau gaya belajar Ananda kinestetik itu nggak akan mampu, gitu. Dia pasti umek gitu. Jadi Bapak Ibu ada perlunya juga mengenali gaya belajar putra-putrinya. Oh, anakku ini, anak saya kinestetik. Jadi nggak usah dipaksa harus metenteng istilah Jawanya, nggak usah dipaksakan. Setelah mengenali gaya belajar putra-putrinya, Bapak Ibu yang perlu juga disampaikan, yang perlu diberikan adalah berikan apresiasi. Nah, kalau Pak Doni mengatakan jangan pelit memberikan apresiasi gitu ya. Jadi berikan apresiasi untuk anak-anak. Jadi apapun hal-hal positif, sekecil apapun, berikan apresiasi positif, penguatan reinforcement untuk anaknya. Jadi bisa jempol, bisa luar biasa. Wah, aku bangga denganmu, nak. Dipeluk anaknya, aku bangga denganmu. Mama sangat sayang, mama sangat suka hari ini denganmu. Besok lagi ya, tos. Nah, gitu. Itu apresiasi yang sederhana yang bisa dilakukan. Kalau suatu saat dia diberikan sesuatu hadiah, itu malah senang anak-anak. Tapi bentuk-bentuk pelukan, tepukan secara verbal itu sudah cukup, sudah cukup. Nah, yang penting Bapak Ibu jangan pelit-pelit, jawabin Pak Doni. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, karena PJJ itu tempatnya di rumah, itu bangun support sistemnya. Jadi siapapun yang ada di rumah, ketika jam komitmen belajar dengan putra-putrinya itu mendukung semuanya. Ya, baik itu kalau ada kakek neneknya ya diatur verso semuanya. Kayak nek ini jamnya belajar. Terus adiknya juga kalau ada asistensi, mohon ketika jam sekian ini adiknya diajak di tempat yang lain gitu. Jadi semuanya saling mendukung. Ada support system yang terbangun ketika anak-anak PJJ. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa kami bagikan. Nanti kami akan menerima diskusi-diskusi dengan panjenengan semuanya demi keberhasilan putra-putri kita, khususnya yang belajar di SDN Betari, yang semoga semuanya menjadi insan-insan yang berguna dan berprestasi. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Bu Lili dan semuanya. Iya. Terima kasih Ustadz Yusuf. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustadz Yusuf yang telah memaparkan materi kiat belajar daring. Sangat membantu, itu tadi sudah ada 6 poin yang saya catat. Jadi PJJ ini memang PR-nya itu cukup berat ya. PR kita bersama. Iya, PR bersama. Jadi sekarang harus ada di rumah juga. Iya, harus ada pemahaman dari semua pihak dengan kondisi ini. Jadi pendidikan bukan hanya bertumpu pada tanggung jawab guru saja. Betul. Namun dengan PJJ ini peran orang tua juga harus lebih maksimal.
Dalam wujud kata pendidik kira-kira kolaborasi. Komunikasi tadi. Betul.